Meski menuai pro dan kontra, pada kenyataannya sponsor dunia perjudian tetaplah masuk ke sepak bola. Beberapa klub khususnya di Eropa masih menjalin kerjasama dengan perusahaan perjudian. Klub-klub di Inggris misalnya. Barangkali hanya Big Six seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Liverpool yang tidak memakai sponsor judi di jersey. Namun klub-klub seperti Aston Villa, Burnley, West Ham, Leeds, sampai Brentford masih memakai jersey dengan sponsor perusahaan judi. Bukan hanya di Inggris, perusahaan judi juga masuk di Liga Eropa lainnya, seperti La Liga Spanyol. Di musim lalu, beberapa klub di Spanyol memasang sponsor judi di jersey, seperti Sevilla, Real Betis, sampai Cadiz. Sponsor judi juga tidak hanya tampil di jersey. Terkadang ketika kita akan melihat sponsor judi di siaran sepak bola dan di e-board. Nah, pertanyaannya mengapa sponsor judi bisa masuk ke sepak bola? Padahal itu menuai pro dan kontra. Tentu saja alasan utamanya adalah menguntungkan. Perusahaan judi itu selain untung juga mendatangkan keuntungan buat klub atau bahkan liga tertentu. Perusahaan judi meraup pendapatan sampai jutaan pound sterling hanya dalam waktu sekejap. Sementara klub dan liga membutuhkan uang. Klub membutuhkan uang untuk operasional, sedangkan liga membutuhkannya agar tetap bisa berjalan. Dalam riset yang dipublikasikan Global Data pada musim 2020-2021 saja, industri sepak bola Eropa memperoleh pendapatan 497,82 juta dolar dari perusahaan taruhan. Masih merujuk data yang sama, Liga Inggris menjadi yang paling untung dengan nilai spending dari perusahaan judi di angka 143,84 juta dolar. Sementara Liga Spanyol berada di peringkat kedua dengan 70,49 juta dolar. Dan Liga Jerman berada di belakangnya dengan 57,35 juta dolar. Mengenai hal itu, analis olahraga dari Global Data, Liam Fox, mengatakan bahwa sepak bola sebagai olahraga terfavorit untuk dipertaruhkan, wajar kalau pendapatan dari sana sangatlah besar. Ia lebih lanjut mengatakan pembatasan bagi sponsor judi di sepak bola Eropa justru akan meninggalkan lubang yang signifikan dalam pendapatan. Jelas, perusahaan judi menargetkan pasar yang lebih luas. Klub sepak bola menjadi sebuah entitas yang bisa menjangkau pasar yang luas tersebut. Para perusahaan judi itu, meskipun beriklan di klub Inggris, sesungguhnya mereka tidak menargetkan pasarnya di Inggris, melainkan di negara lain. Singkatnya, perusahaan judi memakai klub sepak bola sebagai tunggangan untuk menarik penjudi dari negara lain. Sebuah film dokumenter dari BBC menunjukkan bagaimana perusahaan judi seperti Betway mengeksploitasi obsesi para pemuda Uganda dengan sepak bola. Beberapa pemuda di Uganda terpengaruh untuk berjudi dengan apa yang mereka punya dan menghabiskan segalanya. Mengutip The Guardian, kekhawatiran serupa muncul ketika perusahaan judi yang pernah mensponsori Everton, Sport Pisa, memicu kegilaan perjudian online di Kenya. Diakui atau tidak, judi memang membuat segalanya terasa menyenangkan ketika menang. Akan tetapi ketika kalah, tentu yang terjadi adalah kesuraman yang tak terperi. Namun perusahaan taruhan selalu punya akal agar si penjudi masih melakukan aktivitas perjudian. Sebab kalau tidak, bisa bangkrut tuh perusahaan judi. Nah, salah satunya dengan mensponsori klub sepak bola. Dengan menjadi sponsor klub sepak bola, perusahaan judi tentu akan lebih mudah mengambil keuntungan dari hak sponsor dia. The Guardian mengungkap bahwa ada yang namanya skema VIP. Perusahaan judi menargetkan orang-orang yang berjudi, terutama yang kehabisan banyak uang, untuk memberi mereka tawaran khusus. Orang-orang tersebut kerap ditawari tiket menonton pertandingan.
Dalam laporan itu, di satu kesempatan perusahaan judi Ladbrokes bahkan bersedia membayar penerbangan pulang pergi kelas bisnis dari Dubai ke London senilai lebih dari 2.000 pounds untuk para klien yang menghilangkan banyak uangnya itu. Mau menampiknya atau tidak, yang pasti hubungan antara perusahaan judi dan sepak bola sangatlah erat. Tentu, hubungan ini tidak akan menjadi erat kalau tidak sama-sama menguntungkan. Begitulah perusahaan judi dan klub sepak bola. Klub dalam hal ini juga akan mendapatkan keuntungan. Tak hanya itu, toh kenyataannya perusahaan judi mendukung klub terus berkembang. Bagaimanapun, klub membutuhkan fasilitas yang tentu saja tidak ala kadarnya. Perusahaan judi masuk untuk berinvestasi dengan sejumlah uang yang tentu nominalnya tidak sedikit. Dari situ, klub bisa membangun fasilitas seperti stadion dan tempat latihan yang lebih baik. Dengan kata lain, dari sudut pandang klub, perusahaan jadi turut meningkatkan mutu sepak bola. Karena beberapa ada yang sudah melarang penggunaan sponsor judi, tapi perusahaan judi tetap bisa masuk. Perusahaan judi seringkali menggunakan cara-cara yang halus untuk mempromosikan merek mereka. Misalnya, Wayne Rooney yang mengenakan nomor punggung 32 saat pertama kali bergabung ke Derby County. Tentu semua orang tahu bahwa 32 Red adalah perusahaan judi yang menjadi sponsor Derby County. Banyak yang mengira bahwa Rooney yang memakai nomor 32 adalah hasil kesepakatan dari sponsor. Namun pihak Derby County maupun Wayne Rooney malah sama-sama menampik keterlibatan sponsor dalam kesepakatan nomor punggung 32 tersebut. Ada lagi cara yang lebih halus. Di Stadion Tottenham Hotspur, penggemar bisa mengakses internet dengan kecepatan Wi-Fi yang super tinggi. Namun, internet di stadion tersebut tidak bisa untuk mengakses situs William Hill, yang kabarnya merupakan pesaing dari perusahaan judi yang mensponsori Tottenham. Itu masuk kesepakatan antara klub dan perusahaan judi. Jelas, perusahaan judi yang masuk menjadi sponsor sepak bola akan berdampak buruk. Selain bisa mendorong anak-anak muda ke ranah perjudian, situs judi bisa membuat sepak bola seolah-olah menormalisasi perjudian. Padahal sepak bola adalah olahraga yang sangat menjunjung fair play. Klub jadi mirip selebriti yang mendukung sebuah merek, dan itu memberikan pesan khusus ke penggemar bahwa klub mereka mendukung suatu merek perusahaan judi. Bisa jadi para fans bahkan sampai pada menghubung-hubungkan perusahaan judi dengan prestasi klub. Terakhir, apakah perusahaan judi bisa dilarang masuk ke sepak bola? Secara khusus, satu-satunya brand yang dilarang oleh Asosiasi Sepak Bola Beriklan di KIT adalah produk tembakau. Sponsor apapun sebetulnya boleh-boleh saja tampil. Syaratnya, iklan tersebut tidak boleh menampilkan pesan yang tidak menyenangkan, kasar, tidak senonoh, diskriminatif, menyinggung etis atau moral, dan menampilkan pesan-pesan politik. Meski begitu, kabarnya perusahaan judi pelan-pelan mulai dilarang. Laporan Mirror menyebut, Premier League mulai melakukan pelarangan bagi perusahaan judi mensponsori kaos sepak bola. Tak hanya itu, Premier League juga mempertimbangkan penayangan iklan perusahaan judi di sisi lapangan dan iklan televisi. Nah, perkara kamu masih menemukannya, itu soal lain.